الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبدين والدهر الداهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين هذا من فضل ربي. Halaman berapa itu? Halaman 150. Hah? Halaman 150. Al-Muqlisu kah? Inggih, Guru. Al-Muqlisu Al-Muqlisu artinya orang yang bangkrut, ialah orang yang ibadah, beramal soleh, berbuat kepada baik sesama mukmin ada pada dirinya. Ulangilah. Al-Muflisuna artinya orang yang bangkrut, ialah orang yang ibadah, beramal soleh, berbuat kepada baik, berbuat kepada baik sesama mukmin, baik sesama, namun ada pada dirinya satu hasad dengki. Yaitu muflis, ngarannya muflis artinya bangkrut. Ini muflis dalam artian menurut agama, bukan muflis atau bangkrut menurut orang berdagang. Kalau orang berdagang itu bermodal 1 juta, kemudian didagangkannya, jangankan beruntung, modal habis. Beruntung kadang malah modal habis. Itu bangkrut ngarannya dalam orang dunia perniagaan. Tapi di dalam agama adalah ada seseorang hamba rajin beribadah, rajin berbuat amal soleh, kepada sesama, berbuat amal soleh kepada sesama, artinya ada perasaan dengkinya kepada orang lain. Dengki ialah merasa tidak enak melihat orang yang mendapat nikmat rezeki, mereka berusaha agar hilang nikmat pada mereka. Nah, ini kada bagusnya dengki tadi. Ada nyaman melihat orang itu mendapat nikmat, apakah nikmat itu rezeki, apakah nikmat dapat anak, apakah nikmat itu naik jabatan. Nah, kada nyaman nih ya.
hatinya, di dalam hati kada nyaman, bahkan berusaha nikmat yang ada pada orang lain itu supaya hilang. Dengan bagaimana caranya supaya nikmat itu kada ada pada orang lagi. Nah itu ngarannya dengki. Apalagi, nah ini lebih jahat lagi, apalagi nikmat yang ada pada orang itu diusahakannya supaya hilang dan berpindah ke wadahinya. Nah, berpindah ke wadahinya, hendaknya kayak itu. Nah itu lebih lagi daripada hasad. Apa bahayanya tadi sehingga dikatakan bangkrut? Ini adalah sejahat-jahat perkara. Ini penyakit hati ini harus dihilangkan. Harus kita obati bujur-bujur. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dengki memakan kebaikan-kebaikan. Seperti api memakan daun yang kering, tidak ada semuanya yang memberikan mudarat selain dengki. Nah itu jadi bangkrut tadi, amal ibadah kita nang baik-baik tadi, semuanya lenyap, hangus. Nang kaya api memakan daun nang kering tadi, cepat benar hangusnya itu. Kada ada harganya kita beribadah banyak karena ada perasaan dengki tadi. Nah, karena kita menuntut dua Allah itulah amal banyak. Kenapa? Ada catatannya hilang. Nah ini yang bisa menyebabkan hilangnya ini adalah dengki ini. Nah itu lalu bangkrut ngarannya tadi. Maka sudah banyak modal baik ibadah, tadi macam-macam ibadah, baik ibadahnya kepada Allah, baik ibadahnya berupa berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, lalu habis pahalanya kada ada lagi, lalu dikatakan bangkrut tadi. Nah, hati-hati dengki ini. Maka dengki ini muncul kebanyakannya kepada nang sesama gawian. Guru sesama guru, pedagang sesama pedagang, karyawan sesama karyawan. Nah, itu namanya behirian itu. Kalau giptah, behiri bagus saja giptah itu. Giptah itu mehiri orang nang ahli ibadah, orang nang rajin menuntut ilmu. Lalu giptah kita hiri. Nah hirinya ini baik. Hendak meniru, hendak mengikuti nang kaya, nang digawi orang itu. Itu bagus giptah ngarannya. Adanya rajin menuntut ilmu tuh nah, bahiri pengaku duanya deh. Hendak kayak juga aku menuntut juga rajin. Nah itu giptah kada apa-apa tuh bagus. Nah itulah satu hasad tadi. Kayak apa kena menghilangkannya? Nah kena ada mungkin di kelanjutannya. Dua, kibir. Kibir membesarkan diri melihat orang lebih rendah. Nah ini hati-hati juga. Membesarkan diri. Apakah karena ilmu, apakah karena harta, apakah karena ketampanan, kecantikan, karena banyak harta, karena banyak pengikut, karena banyak murid, lalu merasa besar, karena dekat dengan penguasa,
lalu melihat orang itu rendah atau memandang orang kecil, lebih hina daripada dirinya. Jadi dirinya mulia, orang lain hina. Dirinya besar, orang lain rendah. Menganggap manusia tidak ada apa-apanya. Intinya orang lain itu kan ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Padahal pada suatu saat kehinaan jatuh pada dirinya. Inya kada sadar bahwa kemuliaan yang ada pada inya itu karena suatu saat bisa aja berganti kepada kehinaan. Sudah kita baca di dalam kitab Minhajul Abidin, kayak apa hinanya Firaun, tenggelam mati di laut. Kayak apa hinanya Qarun, habis di apa tenggelam dimakan bumi. Nah, kayak apa hinanya Bal'am Ba'ura, yang hebat tadi berdoa kabul karena memusuhi melawan Nabi Musa, akhirnya Bal'am Ba'ura itu mati kafir juga. Kenapa? Karena ada kesombongan tadi, membesarkan diri. Dan orang lari dari sampingnya. Nah, orang berjauh. Kada kau tuju mengawani orang yang sombong ini tadi. Apalagi, nah ini nang paling Allah kada suka terhadap orang yang sombong, terhadap orang yang membesarkan diri. Orang yang sombong tuh Allah kada suka sudah, tapi ada lagi yang lebih Allah karena kada suka, orang miskin sombong. Nah, itu mana layaknya sudah miskin tuh sombong. Amun orang tuh lah besi jabatan misalkan, besi pangkat, wajar aja, nah wajar, tapi Allah Ta'ala kada ketuju. Kenapa gerengnya sombong? Inya berpangkat. Kenapa gerengnya sombong? Inya jadi bupati karena punya kedudukan. Kenapanya sombong? Inya sugih. Kenapanya sombong? Inya pembakal misalkan. Nah, itu pun Allah Ta'ala kada ketuju. Apalagi nang miskin tadi sombong bulan. Atau sudah bungo, kada pintar, ya sombong bulan. Ini paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Rawahu Muslim. Artinya tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sekecil biji padi. Sini biji padi lah, kayak bani ya kalau. Daripada tempat kibir atau sombong. Ada memadakan biji sawi. Biji sawi itu halus. Nah, itu aja tuh ada berisi sombong di hati. Kadang yang kayak ganal kayak biji biji durian tuh kada. Biji sawi aja ada perasaan sombong sudah menjadi penghalang untuk masuk surga. Meskipun berisi amal ibadah nang banyak. Tapi amal ibadahnya itu kadang menjadikan sebab Allah Ta'ala memandang kepada hamba itu gara-gara ada perasaan sombong. Nah, jadi hati-hati juga sombong ini karena banyak pengikut, karena banyak murid. Lalu pindah membusungkan dada, rasa kadada nang paalimnya di Muara Teweh ini. Rasa kadada nang hebat, Tuan Guru, kecuali aku aja.
banyak pengikutnya, banyak misalkan umpat belajar, ya merasa hebat iya. Sementara guru-guru lain kada ada apa-apanya. Nah, hati-hati ini. Nah, ini yang harus dibersihkan nih dengan ilmu tasawuf. Karena membuat usaha kita dalam beribadah kepada Allah menjadi hangus. Ketiga, ujub. Artinya merasa diri yang terbaik, yang punya ilmu banyak, beramal batin, merasa mulia. Oh ya, yang punya ilmu, nah ini ada komanya bang. Yang punya ilmu, koma itu, banyak beramal batin, koma, merasa mulia, dan minta dimuliakan. Nah ini ujub. Ujub ini letaknya di perasaan aja. Kada mengaluar. Perasaan hebat. Nah, kalau mengaluar, jadi sombong. Ya tadi, di dalam perasaannya, aku aja yang punya ilmu di TW atau di Kota Baru ini, nang orang lain tuh kada ada apa-apanya. Rasa-rasanya, aku aja nang banyak beramal batin. Orang ini mana tahu, banyak beramal johir aja, urusan batin kada diurusi. Itu umpamanya anggapan batinnya. Maka orang itu sudah dikatakan ujub, membanggakan dirinya. Merasa mulia. Tapi merasa mulia ini ada penyebabnya karena ilmu tadi, karena kedudukan, karena pangkat, karena banyak harta, karena banyak pengikut. Lalu merasa mulia. Ini hati-hati bubuan tuan-tuan guru ini. Tangan diciumi orang, bila datang orang berdirian, menghormat. Dan minta dimuliakan. Amunnya masuk tuklah ke undangan, orang acara maulid kah, tasmiahan kah, baul kah. Kada ada nama herani, sidin masuk. Kada ada nama herani. Lalu di hati ini kenapa bubuhannya nih? Kada kenal kadua aku nih. Sampai duduk di Higalawang ada menyuruh ke Tawing Halat duduk. Kada kenal dua aku nih, siapa aku di Teweh nih, kada kenal. Nah, ini ngarannya minta dimuliakan. Artinya amun inya itu hadir di undangan, harusnya disambut, kemudian ditempatkan di Tawing Halat, di tempat yang mana bubuan guru-guru dudukan. Kehendaknya di situ. Atau datang yun kenapa sih kung ada menciciumi tangan ko nih? Ada sudah dipalit minyak harum. Nah ini ada perasaan di hati minta dimuliakan. Ujub ngarannya itu. Dan lupa mereka bahwa semua adalah dari hadiah. Jadi orang ujub nih lupa bahwa ilmu, banyak beramal, kemuliaan, dan orang memuliakannya itu hadiah dari Allah, pemberian Allah semua. Dan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Ta'ala. Dan taufik itu bantuan dari Allah Ta'ala. Nah itu cara mengobatinya adalah
Jadi bila ada perasaan kita itu membanggakan diri kita terhadap orang lain di perasaan aja. Nah, maka dibuang semua itu. Artinya dilawan, jangan dibiarkan. Tangkis bahwa nikmat yang aku punya ini, yang ada padaku, itu adalah hadiah atau pertolongan daripada Allah Ta'ala. Nah, situ perlu kita menghadirkan Allah Ta'ala. Kalau kadang menghadirkan Allah Ta'ala hanyut di dalam keujubannya tadi. Hanyut dalam perasaan hebatnya. Lalu melarak aja hidungnya sorangan. Ya, karena merasa hebat tadi. Hah. Hadis Nabi Muhammad SAW, salatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Rawahu Tabrani. Artinya 3 macam yang membinasakan. Yang membinasakan amal, inilah bukan membinasakan awak kita. Membinasakan amal kita. Atau yang membangkrutkan. Nah, menghabiskan ngarannya. Pertama, sifat kikir yang diikuti. Kikir terus-menerus. Apa kikir itu? Pemalar, medit. Bahasa medit itu apa? Bahasa Jawa lah. Engken, pelit. Nah, sudah. Apa bahasa awetnya? Apa bahasa awetnya tuh? Haji Hamdi tahu bahasa awetnya tuh. Lalu ada istilah saking kikirnya, saking pelitnya, banyu aja kada titik dalam genggamannya sudah. Artinya harta yang ada padanya itu ngalih benar keluar. Ngalih benar lepas pada tangannya. Jangankan harta, banyu aja kada kawa keluar pada tangannya. Saking pisitnya ini tadi. Banyu kada titik. Nah, ini kikir tadilah, kikir. Bahaya ini membinasakan ngarannya. Karena orang yang kikir tadi, hadis Nabi yang lain menyatakan bahwa as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan, pemberian, itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, ketujuh manusia mengawani, karena ada pemalar. Pemberiannya, dan dekat dengan surga. Wal bakhilu, sedangkan orang bakhil, qaribun minallah, jauh dari Allah. Qaribun minan nas, jauh daripada manusia. Manusia kan tetapi mau berkawan duanya. Pemalar apa diharapkan? Betul? Ba'idun minal jannah, jauh masuk surga. Jangan masuk surga, mencium baunya pun kada. Berarti jauh benar orang tuh. Bau surga itu tercium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Bau surga tercium sudah. Berarti orang bakhil ini jauh daripada surga, berarti lebih daripada 500 itu perjalanan. Posisinya tuh. Sehingga bau surga kada terciuminya. Justru qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Nyaman orang babari itu nyamannya kayak itu. Kada apa-apa juga aja. Ampun Allah Ta'ala juga. Sudah. Monya. Kadang-kadang ada nama hatiakan. Wah. Atau bini kan, Pak. Banyaknya memberi aja. Banyaknya yang memberi orang itu aja. Ada apa-apa juga. Ampun Allah Ta'ala juga. Kada ampunku. Nah. Paling nyaman dah kayak itu.
Ya ampun namanya masih rasa ampunnya, yang ngalih aja sudah. Ya kada titik tadi banyu di tangan. Nah, kikir jangan diikuti terus-menerus. Kikir ini ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Pemalar tuh ada bagusnya. Orang pemabuk minta-minta kepada mengidam. Pakai apa aja mengidam? Ah, barangnya yang kuni ya nukar apa kah? Duit pian tuh. Ada aja mengidam. Ada aku bari pelit ikannya pemalar aja. Dia itu. Nah itu. Nah itu kan ada apa itu. Nyata-nyata hendak ditukarakannya lah. Minuman ya Allah. Atau hendak berjudinya. Ada. Nah penting itu pelit di situ tuh. Penting. Ya tergantung kita meletakkan di mana pelit itu perlu kita amalkan dan di saat mana pelit itu kita tinggalkan. Kedua, hawa nafsu dituruti. Nafsu kita ini, nah diri kita ini banyak banget kehendak. Banyak banget kehendak. Apalagi memang berduit pulang. Nang kada berduit kan ya banyak aja kehendak itu. Hendak ini, hendak itu. Maunya buka pian ke kuliner mana situ di Jalan Pramuka tuh banyak kuliner itu. Atau di entah stadion nano Muara Teweh nih. Namun Kota Baru buka ke Siring Laut gitu. Banyak kuliner situ. ST apa tuh lagi nang STNG kah? No, kopi banyak lagi kopi itu nang kopi Cino, ada nang susu, ada kopi pahit. Bang itu aja sudah. Belum lagi gorengannya, hendak ini, hendak itu. Amun diturutakan itu tadilah kada bagus juga. Baik menurut agama maupun menurut kesehatan. Nah, jadi keinginan itu memang perlu. Orang hidup ini memang ada keinginan tadi, tapi jangan dituruti, dikendalikan. Makanya latihan untuk mengekang nafsu tadi, keinginan nafsu itu adalah puasa di bulan Ramadan. Itu melatih. Latihan itu diulang-ulang setiap tahun ada selama 1 bulan karena manusia sering lupa. Lalu diingatkan, lupa lagi, diingatkan pulang dengan datangnya bulan Ramadan. Untuk mengekang nafsu kita ini jangan terlalu liar, dituruti. Karena ini bisa membahayakan nasib kita, baik dunia maupun akhirat. Ketiga, merasa bangga, merasa dia paling hebat dan mulia. Nah, ya ujub tadi. Jadi yang ketiga ini adalah ujub. Nah, ujub ini hati-hatilah. Ini termasuk juga nang syirik. Merasainya, tersaingi Allah Ta'ala. Merasainya paling alim. Allah Ta'ala diulah apa? Merasainya paling kuat. Allah Ta'ala bersifat kudat diulah apa? Merasa paling mulia. Nah, ini hati-hati bisa menjadikan syirik khafi, ngaranya syirik yang tersembunyi. Nah, itu tadi
dan menyebabkan bangkrut tadi. Artinya ibadah nang banyak kita lakukan kadada nilainya habis. Nah, makanya penting kalau ilmu tasawuf nih nang membahas tentang sifat-sifat kecelaan. Harus dibasmi ini setidak-tidaknya kita berisi penangkalnya. Adalah di hati kita. Setiap manusia ada. Asa bengaran manusianya, monnya orang hutan, kata dapat orang hutan berisi nang ini. Yang ngarannya manusia pasti ada. Kibir tadi, ujub, kemudian apalagi hasad tadi ada. Cuma harus dikendalikan. Lalu 4, ria. Ria ialah minta dilihat daripada amal baik, agar mendapat pujian. Nah, ini mah harap pujian. Beribadah nih rajin pada beribadah. Tapi di hati ini tadi minta supaya dipuji orang, dipadahkan orang rajin beribadah. Apalagi memang ada tujuan juga. Nang dilirik nih tadi. Ya ada nang dilirik calon mintuha. Dia harap-harap nih mau kena calon mintuha mengawinkan 2 anaknya. Karena mintuha ini sudah terdengar suaranya, aku kada mengawinkan 2 anakku nang bengaran galuh itu, kecuali aku yakin sudah orangnya itu soleh, orangnya rajin menuntut ilmu. Wah, lalu rajin menuntut ilmu lewat di rumah Sidin. Nah, tahu bana jamnya Sidin mengopi 2 berokok di higa jendela itu. Tahu bana jamnya lewat situ. Nah, dilihat di Sidin, wah, suanang lewatnya. Wah, esok lewat pulang. Bah, hujan nang calon minda ini nang ini pang tapat 2 si galuh ini kawin nih. Jadi nang lagi. Nah, padahal pian nah apa nih bebungkus sapu tangan apa nih kitab membawa kayak ini membawanya kedadang mengikutinya kitab kada tahu lagi mentuhan ini kada tak salah dah ini dah calonnya si galuh padahal pian isinya nang di dalam bungkusan tadi kan kitab bang rehal dibungkusnya rehal belipat hmm. Itu kalau bujur jua tuh inya tadi menuntut ilmu. Kalau bujur jua inya tadi sesuai sangkaan oleh nang calon mintuhannya nang diincarnya tadi. Bujur jua rajin beribadah ke masjid, bujur jua rajin menuntut ilmu, tetapi di hatinya ini memang minta nilai dua orang lain tadi, 2 calon mintuhannya. Maka ibadahnya tadi hilang pahalanya karena ria, arai. Nah, bangkrut juga kalau ini atau karena minta dengar orang lain. Sum'ah itulah sama dengan ria, cuma bedanya ria itu bersifat perbuatan. Sedangkan sum'ah itu adalah suara. Baca maulid kah misalkan nih Mbah Pina Gamat aja membaca maulid nih. Mbah ada nang datang nih tadi calon mintuha datang. Lalu ianya guyangannya gini apa himat mana beguyangnya baca burda. Asalnya pina alun aja suara, pina gamat aja. Imbah bakal calon mintuha masuk. Wah, guyangannya behimat banana. Nah, hati-hati juga nang ini. Atau kita hadir ke majelis juga
takutan dia absen. Kalau gurunya absen kan aja, mana si anu, mana si anu, mana si anu. Bah, aku turun aja sudah aja karena disambat sidin, mana si anu kadada, sopan aku. Nah ini salah satu juga adalah ria, kehadiran tadi untuk baarai kepada tuan gurunya. Nah hati-hati inilah Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikumul itu kalau diwasal alaikumul alif lam yang anunya itu mati. Jadi mimnya didomahkan. Itu di amun inilah dibaca ma akhafu alaikum al asyirka. Nah, mestinya ma akhafu alaikum syirka al asghara wa huwa riya. Artinya sesungguhnya yang aku takutkan pada umatku bukan anulah ini akhafu. Oh ya, bukan akhwafu lah. Akhafu. Sesungguhnya yang aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil dan yaitu riya, minta dilihat. Jadi beribadah karena manusia, karena minta lihat dengan siapapun orangnya, minta dilihat. Nah, yang melihat kita tadi Allah, kemudian kita minta lihat pulang dengan manusia. Dua nang kita minta harapkan melihat kita ini. Jadi syirik tuh. Syirik itu kan menduakan Allah dalam hal hati kita ini minta dilihat oleh Allah dan manusia. Nah, ini hati-hati kada dapat pahala nih. Kada dapat pahala. Karena di akhiratnya menagih dengan Allah. Ya Allah, mana pahala salatku, mana pahala menuntut ilmuku, mana pahala puasaku dan ibadah lainnya. Ujar Allah, jangan menagih kepadaku, tagih kepada orang yang ikan sembahyang beribadah karenanya. Tagih ke sana. Diusir Tuhan, jangan menagih kepada aku, ikan beribadah kata semata-mata karena aku, tapi karena orang lain. Nah, karena orang lain itulah tagih ke sana. Nah, hati-hati kemana kita menagih di sana. Orang nang kita tagih, orang nang disuruh kita oleh Allah menagih kepadanya gin bah. Inya berurusan juga di akhirat nafsi-nafsi aja. Kada kawan nang mau urusi orang lain apalagi memberi pahala. Ini pikirakan tuh kita nang berisi akalnya. Jangan disia-siakan ibadah kita itu tadi. Maka menurut kajian guru Sokumpo itulah amunnya ikam jasidina ada sudah beribadah tuh perasaan minta lihat dua orang, minta nilai dua orang, wajib beribadahnya di rumah sorangan. Aduh, ayo wajib karena dengan ibadah di rumah sendirian itulah salah satu-satunya cara untuk menghilangkan perasaan ria tadi. Jangan dipaksakan ke masjid, jangan dipaksakan ke majelis. Jangan dipaksakan. Wajib di rumah. Tetapi pulang di rumah mesti digawi. Jangan parah. Misal, hendak turun ke burdah nih, misalkan burdah. Ada di perasaan nih. Aku nih ke burdah pindah perasaan ini ya bang nih. Lalu parah kada turun.
Di rumah para juga. Nah, iblis menang. Menang iblis. Maksud guru sokopol memadakan wajib. Kan wajib tuh di rumahnya. Kada turun misalkan di majelis karena tadi takut perasaan rianya ada. Nah, maka di rumah aku baca burdahnya. Nah, itu yang iya. Jangan para ria, kenapa ikam kada turun? Aku ada perasaan ria aja. Jadi aku ada turunnya. Mbak di rumah lah baca. Ada juga aja aku menonton TV aja. Nah, manang iblis. Salah kayak itu memahami. Nah, kayak itu tuh. Lah, barang kayak apa, Bang, tuh tetap aja turun. Nah, maka pakailah tadi ilmu musyahadah. Sini kan ya kamu musyahadah juga larinya kau musyahadah af'al Allah kah, musyahadah Nur Muhammad kah, bahwa nang tulak ke majelis ini adalah Nur Muhammad. Bahwa aku ini tulak ke majelis adalah af'alnya perbuatannya Allah, bukan perbuatan aku. Nah itu, ini karena larinya ke situ. Bahasanya. Ya. Dan yaitu ria minta dilihat. Allah berfirman pada hari kiamat kepada mereka yang ria, pergilah ambil pahala ganjaran kepada mereka yang engkau minta lihat. Mereka tidak mendapatkan pahala. Nah, disuruh Allah Ta'ala mencari kemana ikan ria semalam tuh. Kepada siapa? Cari. Nang ujung-ujungnya mereka kadang mendapatkan pahala dari ibadah rianya itu. Nah, mahal, rugilah mereka karena ria. Karena ria menghilangkan kebaikan-kebaikan, dengan ada sifat tersebut dapat membangkrutkan dan merugikan jalan untuk menyelamatkan dari kebangkrutan. Salah dia lah, kada bertitik koma nih. Nah, tidaklah mendapatkan pahala. Rugilah mereka. Nah, koma itulah karena ria menghilangkan karena ria menghilangkan kebaikan-kebaikan. Koma pulang di situ dah. Jangan disambung ya. Dengan ada sifat tersebut dapat membangkrutkan dan merugikan. Nah, hanya diulas ini koma. Nah, di atas tadi dibaca betarus kacau tuh. Nah, titik inilah. Nah, baru ini kalimat baru. Jalan untuk menyelamatkan dari kebangkrutan, satu. Nah, anggap situ aja dulu. Nah, jadi penting ini jalannya untuk memberangus kebangkrutan tadi. Yaitu hasad, kibir, ujub, ria. Nah, ada dua cara yang disampaikan oleh sahibul kitab, yaitu Syekh Mahmud Hasil. Nah, yang penting ini tangkisannya ini, tamengnya, supaya nang empat macam ini ya bisa kita hindari, bisa lepas daripada kita. Insya Allah pada malam Selasa akan datang kita teruskan. Enggak berapa. Enggak dapat. Ya, apa? Tetap kiwal kaul lah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadza min fadli rabbi. Halaman 36, baris ketiga dari bawah atau baris ketiga dari atas garis tipis di bawah. Kama ruya an ibni Abbasin wa Abi Hurairah wa Abi Dardai annahum qalu, sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Abu Darda bahwasanya mereka enam bertiga itu berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi kita itu diberi oleh Allah Ta'ala iman itu porsinya letaknya adalah di 50 atau letaknya di 80. Porsi di 80 ini karena ini diberi oleh Allah Ta'ala iman di situ. Ah, bisa kena berkurang ke 70, bisa 60. Tapi bisa juga bertambah 90, 100, bahkan lebih ke atas lagi. Wa ziyadatul imani innama takunu ba'da tahaqquqi bi ada'il awamiri wa intiha'in nawahi. Dan bermula bertambahnya iman hanya saja adalah takununya ini tahap. Hanya saja adalah ya iman itu sesudah terbukti nyata dengan menggawi segala perintah Allah dan terbukti bisa menjauhi segala yang dilarang. Nah, itu terbuktinya di situ. Bertambahnya iman itu setelah terbukti dengan nyata dari menggawi apa-apa yang diperintah Allah, itu menyebabkan bertambahnya, dan menjauhi apa nang dilarang. Nang dilarang dijauhi, itu bukti iman bertambah. Yang diperintah digawi, bukti iman bertambah. Wabit taslimi fil qadri. Nah, ini pula nang bisa menambahkan iman bertambah nih. Dan pasrah, dan dengan pasrah pada takdir. Berserah kepada takdir Allah Ta'ala. Artinya berserah itu apapun yang Allah tentukan, kadang mengeluh. Dan ridho. Makanya doa kita, Allahumma innaka ta'lamu sirrana, Allahumma inna nas'aluka imanan. Ya Allah, kami minta iman. Iman yang kayak apa? Yubashiru qulubana, nang menggembirakan hati kami. Wa yaqinan shadiqan, dan kami minta keyakinan yang bujur.
hatta na'lama annahu, sehingga kami menyadari, kami mengetahui bahwasanya na'lama anna apa hatta na'lama imanan yubasyiru qulubana yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna. Sehingga kami sadar mengetahui bahwasanya la yusibuna, tidaklah menimpa kepada kami sesuatu illa ma katabata lana, kecuali sesuatu yang sudah pian tentukan ya Allah untuk kami, waraddina bima qasamtahu lana, dan kami minta supaya kami ini ridho atas sesuatu yang pian bagikan. Nah, jadi itu doanya bagus, doa Nabi Adam itu. Jadi minta iman yang sempurna, keyakinan yang kuat, sehingga kita sadar apapun yang menimpa pada kita itu sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah sudah. Dan minta pulang kepada Allah, apa yang sudah dituliskan itu kita ridho pulang. Ada kawa kita itu menerima ketentuan Allah, amun kada meminta dua Allah. Allah yang memberi, supaya kita itu mau menerima apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Amun ditentukan oleh Allah Ta'ala itulah menjadi orang sugih. Ulun yakin pian ketujuh pasti ridho. Tapi munnya ditentukan oleh Allah Ta'ala berpenyakitan, kada berduit pulang. Nah, nang ini nang berat. Nah, ya kalau kawalah pian ridho itu. Kawalah pian menerima. Amun Allah kada memberi pian kada kawa. Makanya diminta kepada Allah, sehingga apa yang sudah pian tentukan itu lah ulun diberi kesadaran bahwa itu dari pian, dan mula minta ulun supaya hati ini ridho dengan ketentuan yang pahit tadi. Jadi kada ketentuan yang nyaman aja tah. Tuh nang kayak Nabi Ayub tuh kan bekorengan awak tuh, baulat awak seikungan, sehingga kalau mandi, kalau hendak sembahyang dibuangi ulatnya tuh dulu. Hanya dibuangnya hanya diberasihi pulang dengan banyu atau hendak beribadah itu nang tiap kali hendak beribadah kayak itu ridho sih din. Dua ketentuan nang kayak itu kada protes dengan Allah Ta'ala. Amun yang sugih bang, kesugihan. Nah, tuh kebanyakannya ridho dulu sudah. Belum mendapat sudah ridho. Baruman sugih sudah ridho. Itu semua orangnya normal. Sangat luar biasa kalau orang diberi kesugihan justru menolak, justru keberatan. Kenapa keberatan? Karena aulia Allah Ta'ala tuh paling berat diuji oleh Allah dengan lewat kesugihan. Karena banyak aulia Allah Ta'ala itu kada lulus ketika diuji dengan kesugihan itu. Kada lulus, artinya kada wasil dengan Allah Ta'ala, kada sampai. Justru yang banyak berhasil adalah yang diuji dengan kemiskinan. Kada berisi apa? Kada berisi apa-apa. Nah, jadi pasrah, berserah diri pada takdir Allah Ta'ala. Apapun ketentuan Allah siap diterima. Wa tarkil i'radi 'ala Allah 'azza wa jalla fi fi'latin fi jami'i khalqihi. Dan meninggalkan penentangan, atau bahasa orang nyaman, kada menentang, kada membahas, kada komplain
terhadap Allah Azza wa Jalla pada perbuatan Allah Ta'ala pada sekalian makhluknya. Allah Ta'ala tuh memperlakukan terhadap makhluknya. Kita kada menantang, kada protes, kada komplain. Kenapa? Kenapa Allah nak itu? Kenapa nang ini? Kenapa nang itu? Musiah. Itu kan. Nang kenapa ini termasuk nang ujar guru Sokompo itulah. Nang pantangan benar itu kada boleh kita ucapkan. Kenapakah itu? Dijaga. Kalau banyak benar dikukurangi. Jangan sampai nang kata-kata kayak itu muncul. Karena yang kita protes itu bukan siapa-siapa, Allah. Karena Allah na ampun perbuatan di dunia ini. Di alam semesta ini Allah Ta'ala aja yang punya perbuatan. Karena apa? Karena dalam tauhid kita, dalam sifat mana? Amang idam sifat apa? Bahas itu. Wahda niat. Asa pada af'al. Asa pada perbuatan. Menafikan mumpasil. Yang lain tidak punya perbuatan, hanya Allah punya perbuatan. Ya Allah, asa pada perbuatan. Nah, kayak itu larinya ke tauhid kalau tuh. Nah, makanya mun ulun tuh belang dan pian mungkin kada tahu kasusnya. Ulun tahu kasusnya. Cuma mun ulun nungkat kada pantas. Karena ulun nang diajak, dibawa bertukar pikiran oleh Haji Arsyad di Banjarmasin. Nah itu kayak Abah Guru Saifuddin Zuhri itu. Waduh, berat banget masalah sidin. Berat. Sampai murid-murid tuh menahakan benar. Kenapa sih? Sampai ada bocap, kenapa sidin berdiam aja. Adanya berdiam, pang amunnya sidin berprotes, memprotes Allah Ta'ala. Meskipun itu aib menimpa kepada keluarga sidin, berdiamnya sidin. Kadaman. Kenapa bukan melihat aibnya? Bukan melihat siapa-siapanya menggawi. Tapi hakikatnya adalah di situ letak perbuatan Allah Ta'ala. Makanya sidin kada mau urusin yang kayak apa aja gaduhnya bubuan penerbangan, bubuan maulid. Kada umpat gaduh sidin. Atur buan ikam aja sidin. Atur buan ikam aja. Cuma kami dengan Haji Arsyad itu, kita berpikir menyelesaikan ini kayak apa caranya. Amun sidin, pandangan sidin pasti sudah kadang kayak kita. Nah, itu karena orang jadi diamnya aulia Allah Ta'ala itu terhadap sesuatu, taruhlah itu adalah sesuatu yang apalah, yang kada baik lah sudah. Misalkan, nah, walaupun di depan mata, sidin kada menagur, berdiam aja, itu karena memandang di situ ada perbuatan Allah Ta'ala. Ya kalau takdir, kita percaya kepada rukun iman yang keenam. Apa? Takdir terhadap percaya kepada qada dan qadar, baik dan jahat. Baik dan jahat dari Allah Ta'ala. Nya kada baik tuh kok ada kita aja kepada Allah Ta'ala itu baik semuaan. Nah, jadi kalau orang tadi meninggalkan komplain, protes kepada Allah Ta'ala terhadap perbuatan Allah kepada makhluk, terutama kepada diri kita, kepada keluarga kita, nang kada bagus misalkan itulah, menurut pandangan kita, jangan protes. Nah, maka ketika kita kada protes dengan Allah Ta'ala, kada komplain kepada Allah Ta'ala, di situ namanya iman kita meningkat. Nah, apalagi watar kisyaki fi wa'dihi fir rizki, dan kada syak, kada ragu-ragu
pada janji Allah dalam masalah rezeki. Artinya Allah Ta'ala kan sudah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ujar Allah, siapapun yang hidup melata di atas bumi, Allah akan jamin rezekinya. Nah, kita kada ragu, yakin benar bahwa Allah akan menjamin rezeki. Itu tanda juga iman meningkat. Aman ragu-ragu, berarti iman menurun. Wabit tawakkuli alaihi. Dan dengan bertawakal atasnya Allah. Bertawakal artinya berserah diri, diri diserahkan kepada Allah, terserah Allah mau apa, dan segala urusan kita juga, dunia akhirat diserahkan juga kepada Allah Ta'ala. Maka tawakal semacam ini, tanda juga imannya meningkat. So, belum habis lagi lah. Wal khuruji minal jauli wal quwwati, dan keluar daripada upaya kekuatan diri sendiri. Nah, jangan merasa ada punya gawian, ada merasa punya kekuatan. Jangan. Kalaupun kita berhasil dalam suatu usaha, dalam suatu urusan, itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jangan kita nang merasa berhasil, merasa hebat, merasa punya kemampuan, jangan. Lah, itu iman kita turut. Tapi semuanya keberhasilan kita, sugih umpamanya kita nih lah, ya banyak keuntungan nih, anak berhasil semuaan sudah. Itu semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala, bukan dari usaha kita. Nah, itu tanda iman meningkat pula. Wasabri alal bala, dan sabar terhadap bala, itu tanda iman meningkat juga. Wasyukri alal na'mai, dan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, itu tanda iman meningkat. Watanzihi lil haqqi, dan mensucikan lil haqqi itu bagi Allah. Hak itu bagi Tuhan yang bernama Al-Haq, atau bagi Allah. Mensucikan Allah, artinya Allah itu maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Nah, itu tanda iman bertambah juga. Banyak baca tasbih, kan, misalkan telah mensucikan Allah. Wa tarki tuhmati lahu fi sa'iril ahwal, dan meninggalkan keraguan baginya Allah fi sa'iril ahwal, pada setiap keadaan, pada sekalian keadaan. Nah, keadaan apakah kita, dan jangan ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berpegang tuh kepada Allah Ta'ala. Misalkan musim corona kah, musim covid kah, musim krisis ekonomi kah, ya, musim nang krisis kepercayaan kah, musim apakah lagi lah nang kada nyaman tadi, jangan menimbulkan keraguan kita bagi Allah Ta'ala pada setiap keadaan itu. Allah aja yang kita ikuti, jangan berpegang dengan keadaan. Wa amma bimujarradis salati wasyam, dan adapun dengan semata-mata salat dan puasa, fala yazidul imana, maka tiadalah menambah ia akan iman intaha. Amun semata-mata sembahyang aja, semata-mata puasa aja, bersyukur kada, mensucikan Allah kada, sabar kada terhadap bala, kemudian merasa inya nang kuat, merasa mampu, kemudian pula yang mana tadi di atas tadilah, kada pasrah kepada Allah Ta'ala, Anda menentang atau komplain terhadap perbuatan Allah Ta'ala, ya, walau rajin sembahyang, wajin puasa, kada menambah imannya. Jadi orang yang bertambah iman ini tadi ialah puasa digawe, sembahyang digawe, dan semua apa yang sudah diterangkan di atas tadi, itu juga digawe. Tanda iman
bertambah. Wa qala al-Ghazali, situ aja tuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى عليه السلام والقضاء بجاه العلماء والصلحاء والاولياء طهر قلوبنا من الغصبين وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعن معرفتك وأمرنا يا الله على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم